Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita masih pada hadis-hadis yang membahas tentang sholat berjamaah. Di antara hadis yang dibawakan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya mereka mengetahui akan besarnya keutamaan sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan mendatanginya walaupun dalam kondisi merangkak. Ini menunjukkan akan betapa besarnya pahala sholat isya dan sholat apa? Subuh. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaqad hamamtu an amura bis shalah fatuqam. Saya ingin agar sholat segera dilaksanakan. Tsumma amura rajulan fayusalliya bin nas. Kemudian saya minta salah seorang di antara sahabatku untuk menggantikanku sebagai imam. Jadi Nabi SAW, beliau pernah berkeinginan ketika masuk waktu sholat isya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, pernah berkeinginan agar sholat didirikan, kemudian ada yang menggantikan Nabi SAW sebagai imam,
summa antaliku ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin. Kemudian saya pergi bersama beberapa sahabatku dengan membawa seikat kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna shalah. Saya dan para sahabat-sahabatku akan pergi ke rumah-rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Fa'uharriqa alaihim buyutahum binnar. Dan saya akan bakar rumah mereka dengan api. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah pernah berkeinginan sampai ingin membakar rumah-rumah yang di situ ada laki-laki yang tidak ikut sholat berjamaah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya? Jawabannya tidak. Kenapa tidak melakukannya? Di antaranya karena di situ di rumah tersebut ada orang-orang yang tidak wajib sholat berjamaah, yaitu para wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah biografi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya akan berusaha di setiap pertemuan menyampaikan salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita hidup di zaman yang kita sangat butuh akan teladan. Dan teladan terbaik kita setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah ibn Umar. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih terkenal dengan kunyahnya. Jadi ada beberapa sahabat Nabi yang lebih terkenal dengan kunyahnya. Kita sendiri tidak tahu siapa nama aslinya. Seperti Abu Hurairah, Abu Qatadah, kemudian Abu Bakar, kemudian Abu Darda, Ummu Darda, Ummu Habibah, Ummul Fadl, dan lain sebagainya. Kita mengenal kunyahnya, tapi kita tidak mengenal namanya. Siapa nama Abu Hurairah jamaah? Nama lahirnya adalah Abdus Syams. Siapa namanya? Abdus Syams. Hambanya matahari. Benar enggak? Benar enggak? Benar. Namanya Abdus Syams benar. Hanya saja boleh enggak, baru tidak boleh. Nama aslinya adalah Abdus Syams. Ketika dia masuk Islam, ditanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa namamu? Kata dia, kata Abu Hurairah, Abdus Syams. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bal Abdurrahman. Namun namamu adalah Abdurrahman. Jadi ketika nama aslinya ini bertentangan dengan syariat, dirubah sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdurrahman. Bapaknya adalah Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Apa arti Sakhr jamaah? Sakhr itu artinya elang. Jadi orang Arab itu suka memberi nama anak mereka dengan nama binatang. Ada Sakhr, elang. Ada yang namanya Fahad. Ada juga yang namanya, bahkan maaf, ada yang beri nama anak mereka dengan Kilab. Apa arti kilab? Anjing. Diambil dari mana? Diambil dari nilai positif sifat baik dari hewan tersebut. Seperti anjing. Kenapa anaknya diberi nama anjing? Karena anjing itu apa? Amanah. Sehingga anaknya dikasih nama kilab. Ini orang-orang Arab jamaah. Namun gak wajar kalau kita apa? Gunakan di Indonesia. Nama anaknya macan, elang, singa. Ini nggak wajar. Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Banyak kisah yang bisa kita ambil faedah dari Abu Hurairah. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait Abu Hurairah ini jamaah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan kebaktiannya.
Beliau radhiyallahu taala anhu jamaah adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sangat berbakti sama ibunya. Di antara bentuk kebaktiannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersemangat dan istiqomah dalam mendakwahi ibunya. Karena ibunya ini ketika Abu Hurairah sudah masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Dan Abu Hurairah tidak henti-hentinya mendakwahi ibunya agar masuk Islam. Dan kebaktian yang sangat besar ketika seseorang mendakwahi orang tuanya yang belum masuk Islam. Dan Abu Hurairah senantiasa mendakwahinya. Mungkin karena ibunya ini jengkel jamaah, tiap hari dinasihati, akhirnya keluar dari mulut ibunya celaan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pun nangis mendengar hal tersebut dan mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam." Saya tadi mendakwahi ibuku agar dia masuk Islam. Fataba alayya, dan dia enggan untuk masuk Islam. Justru fa asma'atni fika ma akrah. Justru dia mengucapkan hal-hal yang saya tidak senang, mengucapkan hal-hal berkaitan dengan engkau ya Rasulullah yang saya tidak senang untuk mendengar ucapan tersebut. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Fada'ullaha an yahdiya ummi." Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada ibuku. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Ini di antara redaksi kalau kita pengen mendoakan seseorang agar dapat hidayah jamaah. Allahumma di. Kalau kita mau doain istri kita berarti Allahumma di zaujati. Kalau mau doain siapa jamaah, bapak kita Allahumma di abi, ibu kita Allahumma di ummi, seperti itu. Dilihat ada orang di jalan nggak sholat, Allahumma dihi, ya Allah berikan dia hidayah. Dilihat ada orang di jalan melakukan kemaksiatan, kita nggak bisa mengingkari, doakan Allahumma dihi, ya Allah berikan hidayah kepada dia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya Abi Hurairah, Allahumma di umma Abi Hurairah. Ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abi Hurairah. Fa kharajtu mustabsyira. Saya pun pergi meninggalkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat bahagia. Kenapa bahagia? Bahagia karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya. Kemudian dia pulang ke rumah. Singkat cerita, ketika dia pulang ke rumah mendapati ibunya sudah apa? Masuk Islam. Ibunya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Singkat sekali jamaah. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan doa. Maka seorang yang ingin mendakwahi siapapun jangan pernah lupakan apa? Doa. Ada seorang ulama yang dia belajar tekun dalam berdoa dari seorang anak yang tekun ketika minta sama ibunya. Jadi ada seorang ibu yang dia marah sekali sama anaknya. Kemudian ibunya mengusir anaknya dari rumah. Anaknya jamaah diusir dari rumah, dia pun menangis, merengek-rengek. Ibu, kalau engkau usir saya dari rumah, mau kemana saya pergi? Terus. Dan ulama ini memerhatikan anak tadi yang senantiasa merengek-rengek kepada ibunya. Setelah lama anak ini nangis, minta sama ibunya, kira-kira ibunya bukain enggak? Pasti bukain. Ibu semarah apapun kalau melihat anaknya sampai seperti itu, lama-lama dia akan apa? Terenyuh hatinya. Dia pun membuka pintu dan mengatakan kepada anak tersebut, wahai anakku, siapa yang kuat melihat seorang anak yang terus minta sama ibunya? Kata ulama tersebut, al-ana wajada qalbi. Sekarang saya mendapati hati saya. Coba kalau seandainya kita ketika minta sama Allah, seperti mintanya anak ini kepada siapa? Ibunya. Kira-kira Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan. Dan Nabi SAW mengatakan, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhil liwaladiha. Nabi SAW lebih cinta kepada hamba-hambanya daripada cintanya seorang ibu kepada siapa? Anaknya. Maka ketika kita ingin mendakwahi saudara kita,
mendakwai keluarga kita, maka jangan pernah berhenti dari apa? Doa. Terus minta sama Allah. Kalau seandainya hati ibu saja itu bisa tersentuh dengan seringkali anaknya meminta kepada ibunya, tentu Allah Ta'ala akan lebih mengabulkan doa hamba-hambanya, karena cinta Allah kepada hambanya lebih besar daripada cinta siapa? Ibu kepada anaknya. Abu Hurairah, dia kembali mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nangis juga. Tadi yang pertama datang dalam kondisi nangis, yang kedua datang juga dalam kondisi apa? Nangis. Tapi sebabnya beda. Sebab yang pertama nangis karena sedih. Sebab yang kedua nangis karena apa? Bahagia. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jamaah kembali meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Abu Hurairah dan ibunya menjadi orang yang dicintai oleh seluruh manusia atau dicintai oleh orang-orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihimul mu'minin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, jadikanlah hambamu ini yaitu Abu Hurairah dan ibumu menjadi dua orang yang dicintai oleh orang-orang yang beriman. Wa habib ilaihimul mu'minin, dan jadikanlah mereka mencintai orang-orang beriman. Kata Abu Hurairah, fama khuliqa mu'min yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Kata Abu Hurairah, sejak doa itu tidak ada orang yang melihatku kecuali dia akan apa? Mencintaiku. Ini kisah akan kebaktian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah jamaah, beliau tidak menikah sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi beliau hidup sama ibunya dan beliau lama tidak menikah. Kapan beliau menikah? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah apa? Sudah wafat. Kenapa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ingin fokus apa? Belajar. Jadi selama Nabi masih hidup, beliau terus belajar. Namun ketika Nabi sudah wafat, baru beliau menikah. Dan beliau radhiyallahu taala anhu jamaah senantiasa senantiasa berbakti walaupun sudah menjadi gubernur. Kalau tadi masih dalam kondisi miskin jamaah. Ketika Islam sudah jaya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jamaah diangkat menjadi gubernur. Ketika dia sudah menjadi gubernur, dia tetap berbakti sama orang tuanya nggak kurang. Setiap kali mau berangkat kerja atau pulang kerja, senantiasa pamit sama ibunya. Jadi Abu Hurairah itu rumahnya dekat sama ibunya. Nggak serumah, tapi apa? Dekat. Dia tinggal sama istrinya, dekat sama rumah ibunya. Setiap kali mau berangkat kerja atau pulang kerja, senantiasa mampir ke rumah ibunya. Dan dia mengucapkan salam. Assalamu alaika ya ummata. Salam sejahtera wahai ibuku. Warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama ibunya. Kemudian Abu Hurairah mendoakan, rahimakallahu kama rabbaitani shaghira, kama rabbaitini shaghira. Semoga Allah merahmati, rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku sebagaimana engkau mendidikku di saat aku masih kecil. Apa kata ibunya? Rahimakallahu kama barartani kabira. Semoga Allah merahmatimu juga sebagaimana engkau berbakti kepadaku. Jadi yang mengatakan bahwasannya Abu Hurairah adalah anak berbakti siapa? Ibunya. Jadinya ibunya sudah mengatakan bahwasannya Abu Hurairah adalah anak berbakti. Dan kita ingat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu sebanding dengan keridhaan siapa? Orang tua. Jadi kita kalau pengen lihat Allah ridha sama kita apa tidak, lihatlah apakah ibu kita, bapak kita ridha sama kita atau tidak. Ini kebaktian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Hurairah jamaah, walaupun beliau seorang gubernur, tetap memperlakukan ibunya dengan sangat mulia. Menyempatkan diri untuk pamit sama ibunya. Menyempatkan diri untuk salam, mendoakan ibunya. Maka siapapun kita jamaah, walaupun bintangnya sudah berapa? 7.
Ya, bintangnya sudah banyak, walaupun mungkin kita dosen, kita ustadz besar dan seterusnya, siapapun kita, kalau depan orang tua kita tetap siapa? Seorang anak. Allah Ta'ala berfirman, wahfid lahuma janahat dzulli. Rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Jadi seakan-akan seorang burung ketika dia meletakkan sayapnya. Jadi depan orang tua itu bukan siapa-siapa kita. Jadi benar-benar anak itu harus tawadhu di hadapan kedua orang tuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Di samping beliau berbakti sama ibunya, beliau juga menganjurkan orang lain agar berbakti sama kedua orang tuanya. Beliau pernah melihat ada anak yang berjalan sama bapaknya. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Ma hadza minka?" Ini siapa yang berjalan bersama wahai anak muda? Fa'ajabar rajul abi, ini bapak saya. Faqala Abu Hurairah, la tusammihi bismihi. Jangan kamu panggil bapakmu dengan namanya. Wala tamshi amamahu, wala tajlis qablahu. Jangan kamu berjalan di depannya dan jangan kamu duduk sebelum bapakmu duduk. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jamaah menasihati anak ini agar melakukan 3 hal. Yang pertama, jangan panggil bapakmu dengan namanya. Yang kedua, jangan jalan di mana? Di depannya. Berarti kita jalan di mana? Di belakang. Kecuali kalau ada bahaya. Jangan katakan bapak di depan sebagai bentuk kebaktian saya. Padahal di depan ada apa? Ada bahaya. Nah, kalau depan ada bahaya kita di depan. Tapi kalau tidak ada bahaya kita di belakang. Tentunya yang seperti ini jamaah melihat kondisi. Wala tajlis qablahu. Dan jangan kamu duduk sebelum dia duduk. Berarti kalau adab sama orang tua, masuk rumah biar orang tua duluan. Mau duduk biar orang tua duluan. Intinya ithar kepada siapa? Orang tua. Ini kisah tentang kebaktian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah jamaah. Di samping beliau adalah anak yang berbakti, beliau juga orang yang sangat dermawan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jamaah, beliau pernah dihadiahi sama Marwan karena beliau menjadi gubernur di masa Marwan sebanyak 100 dinar. Ini banyak sekali 100 dinar. Soalnya 1 dinar itu 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Tadi saya cek di website Logam Mulia, emas itu 2.460.000. Itu kalikan itu berapa itu? Banyak sekali. Abu Hurairah radhiyallahu taala jamaah dapat uang banyak sekali, sama dikasih sama Marwan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dapat uang sebanyak itu. Kira-kira kalau kita dapat uang sebanyak itu buat apa jemaah? Nah, nikah lagi, siapa yang bilang nikah lagi? Buat bisnis dan seterusnya kan? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jamaah dapat uang sebanyak itu, hari itu habis. Sebanyak itu hari itu habis. Kemudian Marwan mengirim utusan mengatakan kepada Abu Hurairah, maaf Abu Hurairah, uang 100 dinar itu salah kirim. Waduh, 100 dinarnya sudah apa? Sudah habis. Ternyata itu salah kirim. Kata Abu Hurairah, mohon maaf, uangnya sudah apa? Sudah habis. Anak kira itu punya buat saya. Sudah saya bagikan semua kepada fakir miskin. Sudah habis. Kemudian Marwan mengatakan kepada siapa tadi utusannya, sampaikan bahwasannya saya hanya ingin ngetes Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala jamaah, beliau adalah ahli ibadah, beliau adalah anak yang berbakti, dan beliau adalah ahli ilmu agama. Ketika beliau mau wafat jamaah, beliau menangis. Jadi ketika mau wafat beliau menangis. Ditanya sama orang-orang di sekitarnya, ma yubkika ya Abu Hurairah, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Hurairah? Qala ama inilah abki ala dunyakum hadihi, saya tidak menangisi dunia yang saya tinggalkan, walakinni abki li bu'di safari wa qillati zadi, hanya saja saya menangis karena jauhnya perjalanan. Jadi perjalanan setelah kematian panjang sekali jamaah, jauh sekali, wa qillati zadi, sedikitnya bekal saya. Yang bilang siapa? Abu Hurairah. Beliau mengatakan perjalanannya panjang, bekalnya dikit. Beliau adalah yang menyelamatkan ribuan hadis Nabi. Ibadahnya luar biasa, semangat belajarnya luar biasa, baktinya sama ibu luar
biasa. Bersamaan dengan hal itu jamaah beliau mengatakan wakillati zadi, sedikitnya bekal saya, asbahtu fi su'udin muhbitah ala jannatin warna. Saya sekarang mau naik ke sebuah tempat, saya tidak tahu mau turun kemana. Apakah turun ke surga atau turun ke neraka. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu jamaah, bersama dengan tingginya derajat beliau, beliau tetap rendah hati, beliau tetap merasa bahwasannya apa yang sudah dia siapkan itu sangat apa? Sedikit. Kemudian di saat itu Marwan menjenguk Abu Hurairah. Kemudian Marwan mendoakan, "Syafaqallah, wahai Abu Hurairah, semoga Allah menyembuhkanmu." Abu Hurairah mengatakan, "Allahumma inni uhibbu liqa'ak fa ahbib liqa'i." Ya Allah, sesungguhnya saya cinta, saya berharap bertemu denganmu ya Allah, maka berharap atau cintailah pertemuanku denganmu. Jadi Abu Hurairah berdoa, "Allahumma inni uhibbu liqa'ak." Ya Allah, saya itu cinta bertemu denganmu, maka cintalah ya Allah dengan bertemu denganku. Jadi seorang mukmin itu jamaah ketika dia mau mati, maka di saat itu dia benar-benar pengen bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Dan siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala pun ingin bertemu dengan dia. Tapi orang yang banyak dosa, ketika dia mau mati, maka dia takut bertemu dengan Allah. Dia benci, nggak mau ketemu sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun nggak mau ketemu sama dia. Dan Abu Hurairah ketika meninggal, dia mengatakan, "Ya Allah, saya cinta bertemu denganmu ya Allah, maka cintailah pertemuanmu denganku ya Allah." Kemudian Abu Hurairah meninggal dunia, Marwan baru mau keluar, kemudian Marwan mengatakan, "Ya laitani makanah." Aduhai kiranya saya seperti Abu Hurairah, bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah Ta'ala cinta kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kisah tentang Abu Hurairah, tentunya panjang jamaah kalau seandainya kita membahas tentang betapa semangatnya beliau dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah, di samping beliau adalah sahabat Nabi, atau Abu Hurairah, di samping beliau semangat dalam belajar ilmu agama, di antara sebab kenapa beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak jamaah, di antaranya adalah karena kebaktiannya sama siapa? Ibunya. Maka siapa yang ingin dimudahkan dalam segala urusannya, di antara caranya adalah apa? Berbakti sama orang tua. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini poin yang pertama, biografi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita masuki poin yang kedua. Poin yang kedua, hadis ini, yaitu hadis yang tadi kita baca, menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah. Fihi dalilun ala wujubi sholatil jamaah. Hadis ini menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah. Kenapa jamaah? Kenapa kok hadis ini menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah? Kenapa? Kenapa, Pak? Monggo dijawab, Pak, biar gak ngantuk. Monggo. Iya, Rasulullah SAW sampai mau bakar rumah. Kalau seandainya sholat jamaah sunnah, mungkin nggak Nabi SAW sampai mau bakar rumah? Nggak mungkin. Maka ini menunjukkan bahwasannya sholat jamaah itu apa? Wajib. Di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama yang berpendapat wajibnya sholat berjamaah. Orang yang mengatakan sholat jamaah sunnah, mereka mengatakan dalil ini atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membakar rumah mereka bukan karena mereka nggak sholat jamaah, namun karena mereka adalah orang-orang munafik, sehingga Nabi SAW ingin membakar rumah mereka. Namun apa yang disampaikan oleh orang yang mengingkari hadis ini menunjukkan wajibnya sholat jamaah dibantah sama Ibnu Rajab. Ibnu Rajab mengatakan, wa amma da'wa anna tahriq kana lin nifaq fahuwa ghairu sahih. Adapun anggapan bahwasannya keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam membakar rumah itu karena mereka orang-orang munafik, maka ini tidak benar. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sarraha bita'lil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini sudah jelas bahwasannya Nabi pengen membakar karena rumah-rumah itu di situ ada orang-orang yang tidak sholat apa? Jamaah. Jadi ilahnya, alasannya Nabi mau membakar jelas, yaitu ketika di situ ada orang yang tidak sholat jamaah. Walakinnahu ja'ala dzalika min khisalin nifaq. Hanya saja
kemudian tidak sholat jamaah itu diantara sifatnya orang munafik. Jadi Ibnu Rajab ingin menjelaskan bahwasannya kenapa Nabi pengen bakar, karena ada orang-orang yang tidak mau sholat jamaah, dan tidak mau sholat jamaah itu diantara cirinya orang munafik. Kemudian beliau mengatakan, wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'lamu nifaqa khalqin minal munafiqin wa la yu'aqibuhum ala nifaqihim bal yakilu sarairahum ilallahi ta'ala. Kata beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah di zaman Nabi masih hidup, Nabi tahu nggak nama orang-orang munafik? Tahu enggak? Tahu. Wala ta'rifannahum. Allah Ta'ala berfirman, engkau benar-benar tahu mereka. Dan Nabi punya sahabat yang dikenal dengan sirrun Nabi, orang yang memegang rahasia Nabi. Siapa itu? Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman tahu siapa nama orang-orang munafik. Makanya para sahabat kadang kalau ada yang meninggal dunia, mereka nggak nyolati dulu sampai Hudzaifah mensolati. Karena kalau Hudzaifah mensolati, berarti yang meninggal itu bukan orang munafik. Jadi Nabi SAW tahu siapa orang-orang munafik di zaman beliau. Hanya saja Nabi SAW tidak pernah menghukum mereka. Nabi SAW memperlakukan mereka secara apa? Zahir. Rahasianya diserahkan sama Allah Ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Nabi ingin membakar rumah mereka bukan karena kemunafikan mereka, namun karena apa? Tidak mau sholat berjamaah. Ini dalil di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama yang menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dari hadis ini menunjukkan bahwasannya wujubu qauli sholat jamaah fil masjid. Hadis ini menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah itu di mana? Di masjid. Hadis ini menunjukkan bahwasannya sholat jamaah itu di masjid. Karena Nabi SAW mengatakan, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh, maka mereka akan mendatanginya walaupun apa tadi? Merangkak. Mendatanginya. Berarti ada usaha untuk mendatangi. Berarti sholat jamaahnya di mana? Di masjid, bukan di rumah. Dan ini pendapat jumhur ulama, bahwa sholat jamaah itu di mana? Di masjid. Begitu pula ketika ada orang yang buta, izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberikan uzur untuk sholat di rumah. Apakah Nabi memberikan uzur? Ya tidak apa-apa, kamu di rumah, yang penting jamaah? Tidak. Nabi SAW mengatakan apa? Fa'ajib, kamu wajib ke masjid. Maka ini menunjukkan bahwasannya sholat jamaah itu di masjid. Dan ini pendapat Ibnu Qayyim, As-Sa'di, Ibnu Ibrahim, Ibnu Baz, Utsaimin, rahimahumullahu jami'an. Ibnu Qayyim belum mengatakan, wa man ta'ammala sunnata haqqa ta'ammuli. Siapa yang perhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya, tabayyana lahu anna fi'laha fil masajidi fardun 'alal a'yan. Bahwasannya sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Jadi bukan sholat jamaahnya tok, namun juga di mana? Di masjid. Fardun 'alal a'yan. Illa li'aridin, kecuali kalau seandainya ada uzur. Yajuzu ma'ahu tarkul jum'ah wal jamaah fatarku huduril masjid li ghairi udrin katarki aslil jamaah li ghairi udrin. Maka siapa yang meninggalkan sholat jamaah di masjid seperti tidak melaksanakan sholat berjamaah. Falladzi nadinullahi bihi. Dan ini yang saya yakini dan yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala, annahu la yajuzu li ahadin at-takhallufu 'anil jamaah fil masjid illa min udrin. Bahwasannya tidak boleh bagi seseorang untuk tidak sholat berjamaah di masjid kecuali karena apa? Udzur. Jadi ini pendapat para ulama yang menunjukkan bahwasannya sholat jamaah itu wajib, dan yang kedua wajibnya di mana? Di masjid. Saya tidak ingkari di sana ada berpendapat hukumnya wajib tapi boleh di selain masjid. Ini madhab Hambali. Namun wallahu a'lam, yang lebih kuat adalah hukumnya wajib, dan wajib di mana? Di masjid. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, hadis ini menunjukkan anna takhallufa an salatai al-isya wal fajri min simatil munafiqin. Bahwasannya tidak ikut berjamaah sholat subuh dan sholat isya itu tanda bahwasannya orang ini punya penyakit apa?
nifak. Jadi orang yang tidak hadir sholat jamaah isya dan orang yang tidak hadir sholat jamaah apa? Subuh, ini tanda bahwasannya orang ini punya penyakit nifak. Kalau orang-orang nifak-nifaknya besar, jelas. Namun kata para ulama, nifak di sini masuk di dalamnya nifak besar, masuk di dalamnya nifak kecil. Nifak besar itu nifak i'tiqadi. Seseorang menyembunyikan apa? Kekufuran. Sejatinya dia seseorang menampakkan keislaman, sejatinya dia kafir. Ada nifak amali. Nifak amali itu dosa besar, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Seperti kalau berbicara berbohong, kalau janji apa? Tidak menepati, itu nifak apa? Amali, nifak kecil. Dan di antara ciri nifak, walaupun nggak sampai nifak besar, kata para ulama adalah ketika dia tidak sholat jamaah subuh dan jamaah isya. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat. Maaf, yang keempat ya. Sekarang poin yang kelima. Dari hadis ini adalah anna sholata fil masjid la siyamal fajri wal isya fihima sawabun azim. Anna sholata fil masjid la siyama al fajru wal isya fihima sawabun azim. Bahwasannya sholat di masjid, terlebih sholat fajar dan sholat isya, di dalamnya pahala yang sangat besar. Jadi sholat jamaah itu pahalanya besar. Di antara yang paling besar pahalanya adalah ketika jamaah itu adalah jamaah apa? Subuh dan isya. Kenapa jamaah? Subuh sama isya berat gak? Berat. Subuh kenapa berat? Ngantuk. Subuh berat, ngantuk. Kita harus sabar melawan ngantuk. Orang kalau ngantuk itu yang paling nikmat apa jamaah? Tidur. Jenengan ngantuk dikasih durian itu ya? Hah? Ngantuk dikasih rawon doyan enggak? Enggak ada yang paling nikmat apa? Durian. Paling nikmat apa? Tidur. Namun ketika seseorang mau bersabar melawan kantuknya, ini luar biasa. Anak membaca status luar biasa jamaah, sabar itu ada dua. Kita sabar itu ada dua kesempatan. Yang pertama, sabar di dunia. Yang kedua, sabar di akhirat. Yang bermanfaat yang mana? Di dunia. Sabar yang bermanfaat adalah sabar di dunia. Kita sabar di dunia, menjalankan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika diuji, ini adalah sabar yang bermanfaat. Makanya ketika Allah menjelaskan penduduk surga, Allah mengatakan wajazahum bima sabaru. Allah Ta'ala balas mereka dengan surga. Kenapa? Karena kesabaran mereka. Tapi sabar di akhirat ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Islauha fasbiru awla tasbiru sawa'un alaikum, kata Allah kepada penduduk neraka. Rasakan itu adab neraka. Mau sabar atau tidak sabar, sama saja. Jadi milih sabar di mana jemaah? Di dunia atau di akhirat? Di dunia. Ya. Karena sabar di dunia ini adalah sabar yang bermanfaat. Di antara bentuk kesabaran adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketika seseorang subuh dia ngantuk, dia lawan, ingat sabar, mendingan sabar di dunia daripada sabar di akhirat. Nabi kita SAW jamaah menjelaskan akan besarnya keutamaan sholat subuh dan isya berjamaah. Kata Nabi SAW, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia dapat pahala sholat setengah malam. Di setengah malam itu kalau mau ngitung, dari maghrib sampai subuh dibagi dua. Anggap kalau maghrib jam 6, subuh jam 4. Berarti tengah malam jam berapa? 11 ya. Berarti orang yang sholat isya, itu dia dapat pahala sholat sampai jam 11. Siapa di antara kita yang kuat sholat sampai jam 11 jamaah? Ada enggak? Insya Allah ada. Saya pernah dengar di Bandung jamaah ada sholat tarawih mulai jam 9 sampai mau subuh. Dari jam 9 sampai mau subuh. Masya Allah. Sudah ada nggak? Ya, kita lanjutkan sedikit. Waman shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Dan siapa yang sholat subuh secara berjamaah, pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Berarti kalau seandainya dia sholat isya toh, hanya sampai tengah
malam. Tapi kalau misalnya dia sholat subuh tok, berarti semalam. Kata para ulama, biar dapat semalam adalah isyaknya berjamaah, subuhnya juga berjamaah. Ini menunjukkan akan besarnya pahala sholat subuh berjamaah, isya berjamaah. Padahal kita habis isya kita tidur, nggak bangun kecuali mungkin subuh, namun ternyata tidurnya dihitung pahala apa? Sholat. Luar biasa. Ini menunjukkan keutamaan, besarnya keutamaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kita lanjut habis adzan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi jamaah. Tadi ada 5 poin dari hadis Abu Hurairah. Yang pertama apa? Biografi Abu Hurairah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan apa? Wajibnya sholat berjamaah. Kenapa wajib? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ingin membakar rumah-rumah mereka. Yang kedua, yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah itu wajib di mana? Di masjid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan 2 sholat tersebut, mereka akan mendatanginya. Ini menunjukkan bahwasannya sholat jamaah itu di mana? Di masjid. Poin yang keempat, di antara ciri orang munafik apa? Tidak sholat jamaah isya dan subuh. Poin yang kelima, hadis ini menunjukkan akan keutamaan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Basyiril masya'ina fid dhulam bin nuritam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau berjalan ke masjid di kegelapan. Jadi orang yang mau jalan ke masjid di kegelapan, sholat apa? Sholat isya dan subuh. Maghrib sudah gelap belum? Berangkatnya belum, pulangnya sudah. Jadi kegelapan di sini maksudnya adalah berilah kabar gembira kepada orang yang sholat isya berjamaah di masjid, orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, bin nuritami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Jadi balasan sesuai dengan perbuatan. Di dunia dia mau ke masjid walaupun gelap, maka kelak di akhirat akan dibalas dengan cahaya. Nabi kita SAW bersabda, as-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya. Orang yang sholat, Allah Ta'ala akan berikan cahaya. Cahaya di dunia berupa hidayah. Orang yang sholat, Allah Ta'ala akan berikan cahaya di dunia walaupun hidayah. Ketika dia melakukan sholat, dia akan mendapatkan cahaya berupa hidayah. Ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, cahaya itu akan meredup. Namun ketika dia terus apa? Sholat terus, maka cahaya itu akan semakin besar dan akan menghalangi dia dari berbuat maksiat. Cahaya yang akan diperoleh oleh orang yang sholat bukan hanya di dunia, namun juga cahaya di alam barzakh. Kuburan itu gelap atau terang? Ya? Gelap atau terang? Kenapa terang? Ada lampunya? Bukan itu yang saya maksud. Bawahnya gelap atau terang? Secara asal gelap. Yang akan menjadi cahaya adalah amal soleh, diantaranya sholat. Nabi kita SAW bersabda, as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Di antara maknanya adalah cahaya di alam barzakh, kata Ibnu Utsaimin. Makanya ketika Abu Salamah meninggal dunia, Nabi SAW mendoakan, wa nawwir lahu fi. Berikanlah cahaya di kuburannya. Maka ini menunjukkan bahwasannya secara asal alam barzakh itu apa? Gelap. Kenapa gelap? Karena Nabi SAW mendoakan Abu Salamah biar dapat cahaya. Karena kalau seandainya alam barzakh itu terang, buat apa Nabi SAW mendoakan Abu Salamah biar dapat cahaya? Nabi SAW pernah ada wanita yang suka bersih-bersih masjid meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW bertanya, mana ibu yang biasa bersih masjid? Kata para sahabat, matat, dia sudah meninggal dunia. Kata Nabi SAW, kenapa tidak kabarkan kepada saya? Dulu nih ala qabriyah, mana kuburannya? Kemudian Nabi SAW mensalati ibu tersebut yang sudah dimakamkan. Dan Nabi SAW bersabda, inna hadhil kubura mamlu'ah dhulmah. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan. Wa inna Allah yunawwiruha bisolati alaihim. Dan Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada mereka dengan sholatku atau dengan sholatku atas mereka. Maka ini menunjukkan bahwasannya secara asal kuburan itu apa? Gelap. Di antara yang akan menjadi cahaya adalah apa? Apa tadi?
sholat. Maka siapa yang pengen kuburannya terang nanti, maka perbanyaklah sholat. Termasuk di dalamnya sholat apa? Sunnah. Cahaya pula kelak di hari kiamat. Kata Nabi SAW, Basyiril masya'ina ilal masajid fiddulam. Basyiril masya'ina fiddulam ilal masajid. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau berjalan ke masjid dalam kegelapan. Bin nuritami yaumal qiyamah. Dengan cahaya yang terang kelak di hari kiamat. Maka siapa yang pengen kelak di hari kiamat dapat cahaya, maka hendaknya dia banyak-banyak sholat. Di antara cahayanya adalah ketika melewati sirat. Ketika melewati sirat kita sangat butuh cahaya. Kata Nabi SAW, ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung. Bayangkan jamaah, gunung Selamat berupa lampu. Gimana terangnya jamaah? Ada yang diberi cahaya seperti pohon kurma. Ada yang beri cahaya seperti orang yang berdiri. Ada yang cahayanya hanya di ujung jempol, itu pun kadang nyala, kadang mati. Naudzubillah min dzalik. Dan dia melewati sirat zahfa dalam kondisi merangkak. Sudah merangkak, cahayanya hanya di ujung jempol, kadang nyala, kadang mati. Maka siapa yang ingin dapat cahaya yang besar, perbanyaklah sholat. Ini hadis yang pertama. Sekarang kita masuki hadis terakhir dalam bab sholat berjamaah. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'danat ahadukum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha." Apabila izin kepada salah seorang di antara kalian, apabila seorang istri izin kepada salah seorang di antara kalian untuk sholat di masjid, fala yamna'ha, maka jangan dilarang. Jadi Abdullah bin Umar jamaah menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau istri kalian minta izin sholat di masjid, jangan dilarang. Di saat itu anaknya yang bernama Bilal bin Abdullah bin Umar. Berarti siapanya Umar? Cucunya Umar. Jadi antara anaknya Abdullah bin Umar adalah Bilal. Bilal mengatakan, "Wallahi lanamna'uhunna." Demi Allah saya akan larang. Jadi Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Nabi, kalau ada istri kalian minta izin sholat di masjid, jangan dilarang. Anaknya mengatakan apa? Demi Allah akan saya larang. Abdullah bin Bilal mengucapkan hal itu karena melihat sebagian wanita yang sudah tidak perhatian dengan adab ke masjid. Jadi dia melihat sebagian wanita sudah kurang perhatian dengan adab. Ini zamannya siapa? Masih ada sahabat Nabi. Sudah ada wanita yang kurang perhatian dengan adab di masjid, kata Ibnu Hajar seperti itu. Sehingga Bilal bin Abdullah bin Umar menyampaikan hal itu bukan dalam rangka menolak hadis Nabi. Tapi dia melihat sebagian wanita sudah tidak apa? Perhatian dengan adab di masjid, sehingga Bilal mengatakan, "Wallahi lanamna'uhunna." Demi Allah saya akan larang. Apa kata bapaknya jamaah Abdullah bin Umar? Fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mislahu qat. Mendengar ucapan dari anaknya Bilal, maka anaknya dicela dengan celaan yang sangat kasar. Yang saya tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar mencela seseorang dengan celaan yang lebih dari itu. Kenapa kok dicela jamaah? Karena secara zahir Bilal ini menolak apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebenarnya maksudnya Bilal adalah saya tidak mengizinkan istri saya karena sebagian wanita sudah tidak apa? Memerhatikan adab-adab ke masjid. Namun redaksi yang digunakan oleh Bilal, kata Ibnu Hajar, ini secara zahir menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Hajar, kalau seandainya Bilal mengatakan, tapi sekarang wanita sudah tidak perhatian dengan adab, tentu Abdullah bin Umar tidak akan mencela dengan celaan seperti itu. Jadi Abdullah bin Umar mencela dengan celaan yang sangat keras karena secara zahir ucapan Bilal ini apa? Menentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, "Ukhbiruka an Rasulillah wa taqul." Saya sampaikan kepadamu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, jangan kalian larang istri kalian kalau izin ke masjid,
kemudian kamu mengatakan wallahi lanamna'uhunna, kemudian kamu mengatakan demi Allah saya akan mencegah mereka. Jadi kenapa Abdullah bin Umar mencela anaknya? Karena anaknya secara dhahir menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Ada 3 poin terkait hadis ini. Yang pertama, hadis ini fihi isyaratun ila idhami haqqiz zawj. Hadis ini menunjukkan akan betapa besarnya hak suami. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya hak suami. Sampai-sampai ketika istri mau keluar rumah itu harus izin sama siapa? Suaminya. Ke masjid aja harus izin. Apalagi selain masjid. Namun perlu digarisbawahi jamaah, izin di sini bukan harus setiap kali mau keluar izin. Namun di sana ada izin yang sifatnya umum. Secara umum saya izinkan istri saya ke warung contohnya. Bukan berarti setiap kali mau ke warung ngapain? Izin dulu, enggak. Karena ke warung itu sudah umum bakalan diizinkan. Pokoknya secara umum saya izinkan istri saya sholat jamaah, sudah. Bukan berarti setiap kali mau sholat izin. Jadi ada izin yang sifatnya jamaah? Umum. Ada izin yang sifatnya umum. Jadi ini menunjukkan akan tingginya hak suami, sampai-sampai ketika istri mau keluar dari rumah harus izin sama suami. Dan istri pun jamaah ketika izin harus amanah dengan izinnya. Jangan sampai izin sholat jamaahnya setengah jam, ke mallnya 3 jam. Tapi izinnya sholat jamaah. Nabi kita SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang masih diperselisihkan kesahihannya, haqquz zauji ala zaujatihi alla takhruja min baitiha illa bi'idznih. Di antara hak suami atas istri adalah istri tidak keluar dari rumah kecuali atas izin suami. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, nahyul wali ala man'in nisa minal masajid indal isti'dan. Wali atau suami atau bapak dilarang mencegah istri ke masjid ketika mereka izin. Jadi kalau tadi pertama, wanita kalau mau ke masjid harus izin. Poin yang kedua adalah wali baik bapak atau suami tidak boleh tidak mengizinkan istri atau anak putrinya ketika mau ke masjid. Pertanyaannya, kalau seandainya bapaknya ini atau suaminya ini melihat di sana ada pelanggaran syariat. Contohnya ketika istrinya keluar ke masjid atau anak perempuannya ke masjid kurang perhatian dengan adab-adab syar'i. Ada aurat-aurat yang kurang tertutup dan seterusnya. Boleh nggak dicegah? Boleh nggak? Nah, kan Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah wanita dari menjalankan sholat berjamaah di masjid. Pertanyaannya tadi, boleh nggak jamaah? Kalau bapaknya ini melihat ternyata ada pelanggaran syar'i di situ, boleh nggak dilarang? Jawabannya adalah boleh. Jadi secara asal tidak boleh dilarang, tapi kalau di sana melihat ada pelanggaran syar'i, maka istri atau anak perempuan boleh dilarang. Makanya Aisyah radhiyallahu taala beliau pernah mengatakan, "Lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatsan nisa lanamna'ahunnal masjid." Kalau seandainya Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan oleh para wanita, tentu Nabi SAW akan melarang mereka ke masjid. Ini yang bilang siapa? Aisyah. Jadi di zaman Aisyah sudah ada wanita-wanita yang kurang perhatian dengan adab masjid. Hasan Al-Basri, Ibnu Barak, beliau mengatakan, fa in abatil mar'atu illa an takhruja falya'dhan laha zawjuha. Apabila wanita pengen sholat berjamaah, maka hendaknya suaminya mengizinkan an takhruja fi atmariha, dan dia keluar menggunakan pakaian yang sederhana. Jadi atmar itu jamak dari timur. Timur itu artinya adalah pakaian yang bukan pakaian baru, pakaian yang sederhana yang tidak menarik perhatian. Antakhruja fi atmariha wala tatazayyan, dan jangan dia berhias.
Fa in abad an takhruja kadzalik falizauji an yamna'aha. Namun kalau seandainya wanita ini tetap kekeh mau keluar dengan tidak merhatikan adab-adab syar'i, maka bagi istri, bagi suami atau bagi bapak boleh apa? Melarang. Ini poin yang kedua. Secara asal boleh dilarang aja jamaah? Tidak boleh. Hanya saja ketika melihat ada pelanggaran syar'i, maka boleh dilarang. Ringkasnya, kata Ibnu Hajar, wa bi kulli halin fa sholatuha fi baitiha afdal min sholatiha fil masjid. Kata Ibnu Hajar, apapun yang terjadi, ketahuilah bahwasannya sholat mereka di rumah lebih afdol daripada sholat mereka di masjid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa buyutuhunna khairun lahunna. Kata Nabi SAW, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Pertanyaannya, kalau laki-laki sholat berjamaah di masjid dapat berapa kemarin? 27. Kalau perempuan, bagaimana jamaah? Kalau dia pengen dapat 27 bagaimana? Hah? Kata Ibnu Bas, Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat, ketika wanita dia sholat di rumah, minimal dia dapat 27 itu. Kenapa beliau berpendapat demikian? Karena kata Nabi SAW, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka lebih baik bagi mereka. Laki-laki kan kalau pengen dapat 27 harus ke masjid. Namun bagi perempuan kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahunna. Kalaupun mereka ke masjid, kalaupun perempuan ke masjid, ternyata rumah mereka lebih baik bagi mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika perempuan sholat di rumah, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, minimal perempuan itu dapat berapa? 27 derajat. Nyambung nggak jemaah? Saya ulangi. Laki-laki kan kalau pengen dapat 27 harus ke masjid, ya kan? Baru dapat 27. Dan perempuan kalau dia ke masjid, dan perempuan kata Nabi SAW, rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid. Untuk sholat berjamaah, rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid. Berarti kalaupun dia sholat jamaah, ternyata rumah mereka lebih baik. Berarti kalau dia sholat di rumah, dapatnya minimal berapa? 27 derajat. Ini menunjukkan akan tingginya pahala seseorang yang sholat berjamaah, sholat di rumah bagi wanita. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dan ini poin yang terakhir. Hadis ini menunjukkan akan pengagungan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat jamaah, bagaimana Abdullah ibn Umar ketika secara zahir anaknya Bilal menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar langsung mengatakan apa? Fasabbahu sabban. Abdullah bin Umar langsung mencela anaknya bisa-bisa. Kenapa dicela? Karena secara zahir anaknya ini apa? Menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini menunjukkan akan pengagungan para sahabat Nabi SAW kepada hadis-hadis Nabi SAW. Abdullah bin Umar, beliau pernah melihat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, Ra'aitul asla. Asla itu orang yang botak. Dia bilang bapaknya orang yang botak. Jadi Abdullah bin Umar, dia mengatakan, Ra'aitul asla. Saya melihat orang yang botak, yakni Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab, yuqabbilul hajara, mencium hajar aswad. Jadi kata Abdullah bin Umar, saya melihat orang yang botak. Siapa orang botak di sini? Bapaknya siapa? Abdullah bin Umar. Karena bagi orang dulu jamaah, botak itu bukan aib. Jadi bagi orang dulu botak itu bukan aib. Jadi orang dibilang botak itu tidak marah. Hudzaifah bin Yaman ketika ada datang, siapa namanya? Zur atau siapa? Ya Salih, wahai orang yang botak, tidak marah. Kenapa? Panggilan botak di zaman itu enggak aib. Zaman sekarang aib nggak jamaah? Orang yang bilang botak marah enggak? Marah. Tapi zaman itu orang dibilang botak tidak marah. Dan banyak para sahabat Nabi yang botak. Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Imam Madhab, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, mereka adalah orang-orang yang botak. Jadi botak itu di zaman itu bukan aib. Bahkan banyak orang-orang soleh yang mereka botak. Namun di sana ada hadis yang palsu. Hadis palsu yang berbunyi, Innallaha tahhara qauman minadz dzunub bisala'ati min ru'usihim.
Allah Azza wa Jalla mensucikan orang dari dosa-dosanya dengan botak yang ada pada kepalanya katanya. Jadi semakin botak semakin bersih apa ya? Dosanya. Tapi ini hadis maudhu, hadisnya apa? Palsu. Jadi di sini Ibnu Umar menceritakan ra'aitul asla, saya melihat orang yang botak. Maksudnya adalah Umar bin Khattab yuqabbilul hajar, dia mencium hajar aswad. Dan Umar mengatakan, wallahi inni la uqabbiluka wa inni a'lamu annaka hajarun wa annaka la tadurru wa la tanfa. Demi Allah saya mencium wahai hajar aswad dan saya tahu kamu itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat. Namun kenapa melakukan hal tersebut? Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan pernah menciummu. Jadi yang menjadikan Umar bin Khattab mencium hajar aswad adalah karena apa? Memuliakan, mencontoh, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu jamaah Muawiyah, dia ketika tawaf di Ka'bah, semua rukun, itu kan ada rukun Yamani, ada rukun Syami, ada rukun Hajar Aswad, itu semua rukun diusap. Padahal yang sunnah yang diusap itu hanya rukun apa? Hajar Aswad kan? Betul nggak? Padahal yang sunnah yang diusap itu Hajar Aswad, hanya rukun Hajar Aswad kan? Yang Syami itu kan nggak perlu diusap kan? Nah, Muawiyah ketika tawaf semuanya diusap. Semua rukunnya diusap, ya salim, diusap semua. Kemudian ditegur sama Ibnu Abbas, wahai Muawiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal itu. Innahu la yastalimu illa hadani ruknani. Nabi SAW tidak mengusap kecuali dua rukun, yaitu rukun Hajar Aswad sama rukun Yamani kayaknya. Hanya dua rukun toh, hanya sisi rukun itu sisi jamaah ya, kotak. Hanya dua kotak itu toh, hanya dua sisi toh. Namun kenapa engkau mengusap semuanya? Apa kata Muawiyah? Beliau mengatakan, laisa minal baiti syai'an mahjura. Tidak ada dari Ka'bah ini sesuatu yang ditinggalkan. Artinya semuanya bagus untuk diusap. Nggak ada sesuatu yang boleh, tidak ada sesuatu yang dilarang kita untuk mengusapnya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Betul, Ka'bah itu tidak ada yang tercela kita mengusapnya. Namun contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya mengusap apa? Rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Lihat jamaah, bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mau beribadah. Mereka ketika beribadah maka mereka berusaha benar-benar sesuai dengan apa? Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan akan pengagungan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah melihat ada orang ngelempar kerikil. Ditegur sama Abdullah bin Mughaffal. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari melempar kerikil. Kenapa? Karena hal itu tidak bisa menakut-nakuti musuh, tidak juga bisa digunakan untuk berburu. Namun hal itu bisa menjadikan mata buta, bisa juga menjadikan gigi patah. Orang ini ketika ditegur, disampaikan kepada hadis Nabi SAW, dia tetap melempar-lempar. Maka Abdullah bin Mughaffal jamaah dia marah dan dia mengatakan, la ukallimuka kada wa kada. Kamu sudah saya sampaikan, Nabi melarang, kamu masih apa? Melakukan saja. Sejak detik ini saya nggak akan ajak kamu bicara sekian hari dan sekian hari. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Sangat mengagungkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Sebenarnya saya sudah siapkan 4 hadis jamaah. Ini baru 2 hadis ini. Sudah setengah 8 lebih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.